Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan belajar masih di tema, yaitu tematik 5, tema 3, subtema 3. Kita akan belajar bahasa Indonesia. Untuk itu mari kita lihat di slide, oke? Tema 3, subtema 3, kelas 5, Bahasa Indonesia, KD 3.4, menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik. Jenis-jenis iklan. Ada iklan koran, yang kedua ada iklan majalah, 3 iklan radio, dan 4 iklan televisi. Masing-masing jenis iklan ini memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Mari kita bahas satu persatu anak-anak ya. Yang pertama, iklan koran. Kelebihannya adalah memungkinkan menjangkau sejumlah wilayah geografis tertentu. Jadi koran itu bisa sampai ke pelosok-pelosok ya anak-anak. Yang kedua, paparan iklan tidak terbatas. Pembaca dapat kembali ke pesan pengiklan lagi dan lagi jika diinginkan. Jadi kalau kita membaca koran, habis melihat iklan, itu nanti kita bisa melihatnya lagi, kita bisa melihat lagi kapanpun kita inginkan, kita bisa melihatnya lagi, itu maksudnya. Yang ketiga, bantuan grafis dalam menciptakan dan memproduksi salinan iklan biasanya tersedia. Yang keempat, iklan membantu mencerminkan dan perubahan pasar. Jadi kita bisa melihat harga-harga barang itu yang berada dalam iklan koran, karena biasanya dalam iklan koran itu segala sesuatunya bisa update ya Nana. Kemudian selain kelebihan juga ada kekurangannya, yaitu yang pertama, ruang iklan mahal. Jadi kalau kita mau ngiklan di koran itu biayanya mahal, dihitung per karakter atau per milimeter kolom. Yang kedua, pengiklan harus bersaing melawan pengiklan lain. 3. Reproduksi foto yang kurang membatasi kreativitas pengiklan karena tempatnya terbatas. 4. Koran adalah media yang berorientasi pada harga. Kebanyakan iklan untuk penjualan. Jadi iklan-iklan yang ada di koran itu adalah iklan yang berorientasi pada harga, itu untuk iklan penjualan. Kemudian yang kelima, koran biasanya dibaca sekali dan kemudian dibuang. Jadi orang tuh kalau beli koran, sekali beli setelah dibaca kemudian dibuang. Keenam, koran adalah media yang sangat terlihat sehingga pesaing dapat dengan mudah bereaksi. 7. Semakin banyak pembaca yang beralih dari koran ke internet. Nah, jadi orang-orang yang biasanya membaca koran sekarang mulai beralih ke internet. Yang kedua adalah iklan majalah. Kelebihannya yang pertama memungkinkan penargetan pembaca yang lebih baik karena biasanya majalah itu ada majalah politik, majalah ekonomi, majalah fashion, majalah ibu rumah tangga atau majalah wanita. Nah, itu maksudnya ya. Jadi iklan yang ada di dalam majalah itu disesuaikan dengan segmen pembacanya. 2. Keterlibatan pembaca tinggi. 3. Kualitas kertas lebih baik. Lalu kekurangannya adalah yang pertama, waktu panjang berarti harus memastikan rencana beberapa minggu atau bulan sebelumnya. Jadi kalau koran itu terbitnya setiap hari, tetapi kalau majalah tidak. Ada yang majalah mingguan, 2 mingguan gitu maksudnya ya. Kemudian jangka waktu antara pemesanan dan penerbitan yang lebih lambat berisiko iklan disalib oleh kejadian atau peristiwa. 3. Ada kebebasan yang terbatas dalam hal penempatan iklan dan format. 4. Biaya ruang dan tata letak iklan lebih mahal. Jadi kalau di iklan di majalah itu ternyata biayanya lebih mahal anak-anak. Yang ketiga adalah iklan radio. Kelebihannya adalah pertama, radio bisa dinikmati di mana saja. Jadi kita bisa mendengarkan radio di rumah, di pasar, di mobil, di angkutan umum, dan di mana saja yang penting ada radio. 2. Format acara yang luas. 3. Promosi menggunakan bunyi dan suara. 4. Pertolongan kreatif sering tersedia.
5. Tarif secara umum dapat dinegosiasikan. 6. Kenaikan tarif iklan radio tidak terlalu signifikan. Sedangkan kekurangannya 1. Pendengar radio tersebar di banyak stasiun penyiaran. Jadi radio itu kan tidak hanya ada satu radio aja anak-anak ya, tetapi banyak sekali radio. 2. Pendengar tidak bisa kembali ke poin penting. Jadi kalau kita mendengarkan radio, apa tadi iklannya apa? Kita nggak bisa kembali lagi. Jadi kalau kita ingin dengar lagi, kita menunggu lagi kalau ada iklan. 3. Iklan dianggap gangguan dalam hiburan. Biasanya kalau kita mendengarkan radio, terus enak-enak kita mendengarkan musik misalnya, tahu-tahu ada iklan, jadi dianggap mengganggu. 4. Pendengar mendengarkan sambil melakukan suatu kegiatan, sehingga pendengar radio itu tidak konsentrasi pada apa yang didengar dari radio. Yang terakhir adalah iklan televisi. Kelebihannya adalah memungkinkan menjangkau banyak orang. 2. Menawarkan peluang baru untuk menentukan penonton lokal. Jadi ada penonton nasional, ada penonton lokal, itu tergantung dari stasiun televisinya. 3. Media menggunakan gambar dan suara, jadi lebih menarik. Kekurangannya 1. Pesan bersifat sementara. 2. Iklan terbatas oleh waktu. 3. Relatif lebih mahal. Nah, sekarang tugas 1, buka halaman 133. Di situ kalian disuruh menyebutkan informasi yang didapat setelah membaca iklan. Sedangkan iklan yang kalian lihat adalah iklan halaman 132. Paham ya? Nah, contohnya seperti ini ya. Ini adalah sebuah iklan. Apa informasi yang didapat dari sini? Yang pertama, kita bisa melihat, informasinya itu adalah merek produknya adalah Unihead Starkid Fish Oil. Kandungannya minyak ikan 3 kali lebih banyak, temulawak organik, AA 2 mg, DHA 1,34 mg. Khasiatnya apa? Menambah nafsu makan dan nutrisi otak. Jadi dengan melihat iklan, si orang yang melihatnya itu harus mendapatkan informasi dari apa yang diiklankan. Jadi iklannya harus jelas. Nah, ini contoh yang kedua, mengamati iklan layanan masyarakat. Kalian lihat halaman 145 sampai 146. Nah, informasi yang didapat dari iklan ini adalah yang ditawarkan dalam iklan di samping adalah ajakan kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan, ya kan? Nah, kemudian yang kedua, informasi yang kita dapat adalah gotong royong dan membersihkan lingkungan. 3. Kelebihan iklan tersebut adalah mudah dipahami meskipun tanpa keterangan atau tanpa kalimat sama sekali, atau bahkan jika ada kalimatnya tidak panjang. Keempat, kekurangannya adalah sekali pakai. Jadi kalau iklan cetak seperti ini sekali pakai sudah dibuang. Yang kelima, sebaiknya diletakkan di tempat keramaian agar mudah dilihat khalayak ramai. Jadi biasanya iklan-iklan seperti ini adalah dalam bentuk spanduk atau selebaran, ya. Contoh yang kedua, ini adalah iklan layanan masyarakat juga. Jadi yang informasi yang dapat kita lihat di situ adalah isi iklan yang disampaikan ajakan untuk mendukung Germas. Kemudian informasi dan penjelasan tentang Germas. Apa itu Germas gitu ya. Kemudian yang ketiga, macam-macam kegiatan gerakan masyarakat hidup sehat. Sedangkan yang keempat, fokus kegiatan dalam periode yang berlaku. Jadi dari sini seseorang yang membaca iklan bisa mendapatkan banyak sekali informasi. Jadi Germas itu adalah gerakan masyarakat hidup sehat ya anak-anak. Kemudian contoh selanjutnya, di sini ada ini gambar makanan 4 sehat 5 sempurna. Jadi isi iklan yang disampaikan di sini adalah yang pertama, pembagian porsi makan yang benar. Nih kita lihat nih, 50% buah dan sayur, 25% karbohidrat, dan 25% protein. Jadilah 100% makanan yang kita konsumsi ya. Contoh selanjutnya, ini adalah tips mudik sehat. Isi iklan yang disampaikan apa aja? Tips mudik sehat. Kemudian berbagai macam protokol kesehatan saat mudik. Ini tips mudik sehat
beserta protokol kesehatan saat mudik. Selanjutnya ini adalah waktu tidur yang cukup menurut kelompok umur atau usia. Apa aja yang kita dapatkan di sini? Isi iklan yang disampaikan, waktu tidur yang cukup menurut kelompok umur, mulai dari bayi sampai dewasa. Dan kalian masuk ke dalam usia sekolah sampai remaja. Jadi antara umur 5 sampai 10 tahun atau 10 sampai 17 tahun. Jadi kalian sudah mulai pra-remaja ya anak-anak. Waktu yang tidur yang kalian butuhkan adalah antara 10 sampai 11 jam atau 8,5 jam sampai 9,25 jam. Jangan sampai kalian kurang tidur ya. Keterangan kelompok umur dan lamanya waktu tidur yang cukup. Nih, masing-masing ada usianya, ada lamanya tidur. Itu saja dari teacher anak-anak. Semoga kalian dapat memahaminya. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas, tetap semangat. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.